got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. Put that thing on fast, on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Anini. Nah, di sini kita sudah masuk ke bab 7, yaitu remote access. Materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama ada pengenalan telnet dan SSH, kedua ada konfigurasi telnet, ketiga ada telnet dengan username, keempat ada konfigurasi SSH pada router, kelima ada konfigurasi IP address pada switch, keenam ada konfigurasi SSH pada switch. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan telnet dan SSH. Nah, di sini kita tambahkan satu PC, kemudian kita sambungkan ke router menggunakan kabel konsol. Pilih yang konsol, pilih yang RS232. Nah, biasanya kalau mau konfigurasi, kita bisa buka CLI pada routernya, tapi itu hanya bisa dilakukan pada Cisco. Di real device, kita tidak bisa menggunakan CLI. Maka dari itu, kita membutuhkan kabel konsol dan juga PC untuk meremote-nya. Nah, di sini kita bisa buka PC-nya. Nah, pada terminal ini kita bisa lakukan konfigurasi. Tapi masalahnya kabel konsol itu tidak panjang. Maka solusinya kita bisa menggunakan yang namanya telnet atau SSH. Telnet dan SSH itu memungkinkan kita melakukan remote dari manapun dan kapanpun. Sebelum remote dengan telnet atau SSH, kita harus melakukan konfigurasi pada router atau switch-nya. Untuk meremote-nya itu membutuhkan internet ya teman-teman, maka router dan switch-nya itu harus terhubung ke internet terlebih dahulu. Masuk ke materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi telnet. Di sini kita bisa buka routernya, kemudian kita bisa pergi ke CLI. Nah, di sini kita bisa ketikkan nconfig. Kemudian di sini kita bisa berikan perintah run ptg 02. Kemudian enter. Nah, untuk angka 2-nya ini bebas ya teman-teman, mulai dari angka 1 sampai 15. Komen ini artinya berapa orang yang bisa mengakses dengan secara bersamaan. Dalam hal ini 0 sampai 2 artinya 3 orang. Kemudian kita masukkan passwordnya. Misal passwordnya di sini 4444. Kemudian enter. Kemudian di sini kita bisa ketikkan login. Jadi login ini nantinya untuk login telnet dengan menggunakan password 4444 ya teman-teman. Lalu kita bisa tuliskan transport input telnet. Kemudian kita bisa enter. Nah, by default dari router untuk melakukan remote-nya bisa telnet atau SSH. Tapi di sini kita telnet saja ya teman-teman. Di sini kita bisa buka PC 11-nya. Nah, di sini teman-teman bisa uji di VPC 11, kemudian pilih yang telnet atau SSH, kemudian pilih yang telnet. Untuk IP-nya yaitu 40.40.40.1. Di sini teman-teman bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita buka routernya, kemudian di sini kita bisa ketikkan transport input telnet, kemudian exit. Kemudian tuliskan enable secretnya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan enable. Nah, di sini sudah dimintai password ya teman-teman. Masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil masuk ya teman-teman. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada telnet dengan username. Nah teman-teman, agar lebih secure, kita coba setting telnetnya dengan username. Kita bisa ketikkan username. Lalu di sini misalkan saya IK4, lalu enter, lalu kita coba berikan passwordnya. Kemudian kita bisa enter, lalu di sini kita bisa tulis lagi line ptg 02 ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan login lokal.
Nah, sebelumnya itu kan kita hanya login menggunakan komen login saja ya teman-teman, yang berarti itu untuk memasukkan password saja. Nah, untuk login lokal ini memasukkan password dan juga username. Lanjut, kita bisa ketikkan transport input telnet. Oke, sudah. Kita bisa coba uji di PC 11-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan saja username yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita bisa masukkan passwordnya ya teman-teman. Enter. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita bisa ketikkan N. Kemudian kita bisa masukkan passwordnya. Masuk ke materi berikutnya, yaitu konfigurasi SSH pada router. Di sini untuk mengkonfigurasi SSH-nya kita menggunakan key, karena SSH itu secure ya teman-teman. Kita bisa ketikkan crypto key generate RSA, dan di sini memunculkan komen untuk memerintah kita untuk mengganti hostname-nya ya teman-teman, karena router itu sudah banyak yang tahu. Di sini kita bisa ketikkan hostname lalu nama kita, kemudian di sini kita bisa berikan IP domainnya terlebih dahulu, yaitu IP domain strip name, misal di sini ika.com. Kemudian di sini kita bisa berikan perintah crypto key generate RSA. Kemudian di sini kita bisa ketikkan saja 1024. Kemudian di sini kita konfigurasikan line VTY-nya, yaitu line VTY 02. Kemudian tuliskan transport input SSH. Kita bisa uji coba di PC 11. Untuk connection type-nya pilihan SSH, kemudian untuk hostname-nya yaitu 40.40.40.1 dan untuk username-nya itu IKA. Kemudian di sini kita bisa masukkan saja passwordnya. Nah, ini sudah bisa loginnya ya teman-teman. Masuk ke materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi IP address pada switch. Di sini kita bisa langsung buka switch-nya, pergi ke menu CLI. Kemudian di sini kita bisa masuk ke privilege mode terlebih dahulu, kemudian masuk ke global mode. Kemudian kita bisa masukkan interface-nya. Misal di sini saya menggunakan interface VLAN 40. Kemudian kita bisa berikan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP 40.40.40.44. Kemudian kita bisa berikan IP default gateway dan kita bisa melihatnya dengan perintah do show IP interface brief. Nah, di sini statusnya sudah up ya teman-teman. Masuk ke materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi SSH pada switch. Nah, jadi konfigurasinya itu sama dengan yang di router tadi ya teman-teman. Kita setting dulu untuk hostname-nya. Misal di sini saya hostname SW strip IK. Kemudian di sini kita bisa berikan IP domainnya, yaitu IP domain strip name swstripika.com. Kemudian di sini kita akan ketikkan perintah crypto key generate RSA. Kemudian di sini ketikkan lagi 1024. Kemudian di sini kita bisa berikan username-nya dan password-nya. Untuk username itu IKA dan password-nya itu 44. Kemudian di sini kita bisa konfigurasikan line VTY 02-nya. Kemudian kita bisa ketikkan transport input SSH. Lalu kita bisa ketikkan login lokal dan kita bisa exit dan kita bisa masukkan enable secret-nya, yaitu di sini enable secret kita. Kemudian kita bisa uji di PC 11. Kita bisa pergi ke telnet atau SSH client. Kemudian untuk connection type-nya yaitu SSH, untuk hostname-nya itu 40.40.40.44, kemudian username-nya itu IKA. Dan di sini kita tinggal masukkan password-nya saja ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 7 tentang remote akses ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.